Halo, perkenalkan saya Ibu Guru Erna Listiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Wahyu. Silahkan Wahyu. Siap. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap. Ucap salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Siap. Oke, baik. Aku akan memeriksa kehadiran kalian semua ya. Oke. Gede Rifki. Ya. Muhammad Rafa. Ya. Muhammad Faik. Kanita Rizka. Rafael Azam. Hadir, Bu. Umar. Hadir, Bu. Ya. Wahyu Alamsyah. Hadir, Bu. Zildan Albi. Hadir, Bu. Ya, baik. Hadir semua ya hari ini anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan ice breaking dulu. Supaya tambah semangat ya. Ya. Semangat tidak? Semangat. Oke. Kita mulai. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Bu Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa kami paham. Hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Guru mau tanya dulu, sebelum berangkat ke sekolah tadi, semua sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Kenapa ada 4 orang yang belum sarapan? Oh, mamanya belum bikin. Oke, tapi bawa uang saku nggak? Jadi kalau besok lagi sebelum belajar begini, beli dulu makanan untuk dimakan, setelah itu supaya siap, katanya fokus mau belajar. Ya, jadi perut harus kenyang. Kenapa sih kita harus sarapan? Supaya apa? Supaya tidak pingsan, supaya tidak lapar, supaya sehat, supaya apa lagi? Pintar, apalagi? Berenergi. Ya, semangat juga bisa. Supaya berenergi. Kalau perut kita kenyang, kita bisa fokus. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan konsep dasar komputer dan teknologi digital. Kedua, murid mampu menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, kalau kita lihat dari tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Dan? Teknologi. Iya, berbicara soal komputer dan teknologi digital, siapa yang sudah pernah lihat komputer? Ya, siapa? Di mana Wahyu pernah lihat komputer? Di kantor. Di mana Rafa pernah melihat komputer? Di sekolah, iya, oke. Ada yang tahu tidak apa itu komputer? Siapa yang bisa? Wahyu, bisa enggak? Perangkat elektronik Ya, serbaguna. perangkat elektronik serbaguna, kata Wahyu. Benar tidak? Benar, tepuk tangan dong untuk Wahyu. Siapa lagi yang bisa angkat tangannya?
Iya, Zildan. Zildan angkat tangan. Siap apa Zildan? Canggih. Alat canggih. Oh, ternyata komputer dan teknologi itu adalah merupakan alat canggih, kata Zildan. Coba, siapa lagi yang bisa? Ya, tangan kanan ya, Gede. Ya, apa, Gede? Bisa untuk diketik dan bisa untuk bermain game. Oh iya, menurut Gede, komputer itu bisa untuk mengetik dan bermain game. Iya, benar sekali anak-anakku sekalian. Jadi kalian udah tahu. Di hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Di mana yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi adalah masuk di dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu, ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat gambar. Ini gambar apa? Mesin ketik. Saat ini siapa yang masih melihat mesin ketik? Tidak lagi ya, karena ini adalah alat yang digunakan untuk mengetik atau membuat surat menggunakan kertas pada zaman dulu. Betul kata Wahyu, pada zaman dulu. Betul juga kata Gede, pada zaman dulu. Kalau saat ini yang kalian lihat apa? Komputer, terus laptop. Apa tadi ada yang bilang print? Siapa yang bilang print? Iya, print. Ada print sama komputer atau laptop. Jadi kalau mau buat surat harus menggunakan komputer dan print saat ini. Masih semangat Zildan? Oke, semua semangat? Kalau semangat berarti nggak semangat dong. Kalau semangat itu jawabannya nggak gitu. Masih semangat semua? Nah, itu baru semangat. Oke, sekarang kita akan lihat ini. Apa ini anak-anak? Ya, print dengan laptop. Oke, nah kita akan melihat tayangan tentang mesin ketik. Karena kalian kan saat ini tidak bisa melihat wujud mesin ketik secara nyata. Karena sudah hampir tidak ada ya cara menggunakan mesin ketik. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menggunakan. Disimak baik-baik. Langkah pertama, kita harus mengetahui fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Ini memiliki fungsi ruler seperti dalam Microsoft Word. Kita dapat mengaturnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, dilihat ya. Selanjutnya, ini berfungsi sebagai penyangga kertas. Cara menggunakannya seperti dalam video. Selanjutnya, ini berfungsi sebagai penjepit kertas. Kemudian, ini digunakan untuk mengatur mesin tip ini agar tidak mengganggu fungsi yang lain. Selanjutnya, ini berfungsi sebagai digunakan untuk mengatur jarak enter. Jika saya menekan tombol seperti ini fungsinya seperti caps lock dalam keyboard. Selanjutnya kita dapat mengetik sesuai yang diinginkan. Oke, jadi itu cara mengetik ya anak-anak menggunakan mesin ketik manual. Ya, sekarang kita akan lihat cara menggunakan laptop. Kemudian dari yang lain seperti Access, Dell, Lenovo dan yang lainnya, cara menggunakannya tidak jauh beda. Oke, jadi teman-teman bisa master video ini hingga selesai dan tentunya itu nanti bisa teman-teman ikuti untuk semua jenis atau merek laptop. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah keyboard yang akan kita gunakan nantinya untuk mengetik. Ini. Oke, kemudian yang ini adalah mousepad yang akan kita gunakan untuk menggeser kursor, atau mengarahkan. Oke, yang untuk mengetik kalau di komputer apa namanya? Ya, keyboard. Nanti Bu Guru akan tanyakan ya, jadi disimak baik-baik.
Oke. Kemudian di sini Oke, sekarang kalian lihat. Ini apa? Charger atau cas. Ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk mencas laptop. Jadi ini bentuk nyatanya ya anak-anak. untuk menghidupkan laptop ini caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian. Baik, tadi anak-anakku sudah melihat ada 2 alat yang kita gunakan atau teknologi yang kita gunakan di masa lalu dan masa kini atau masa sekarang. Yang pertama tadi apa? Mesin ketik, yang kedua adalah laptop atau komputer. Nah, nanti Bu Guru akan tampilkan videonya tentang perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang atau saat ini ya. Sekarang silahkan disimak baik-baik. mungkin nggak akan kelar membahasnya. Soalnya banyak banget yang belum berubah. Misalnya ada beberapa hal yang tadi pertama dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologi. Jadi kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik, kita lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter ke tempat yang baru, biar gak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau Siva juga tahu loh, tapi di filter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak kalian gimana? Masih menerapkan hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Oke, jadi anak-anakku sekalian tadi sudah melihat perbedaan apa yang dilakukan di zaman dulu dan zaman sekarang. Salah satunya apa tadi? Lihat gambar, ini seperti ini. Kalian bisa melihat gambar, mendengar suaranya ya. Kalau zaman dulu radio hanya mendengar suaranya saja. Oke. Ada 3 komponen utama dalam sistem komputer, diantaranya adalah hardware, software, dan firmware. Sistem komputer memiliki pengertian ukuran perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan firmware. Maksudnya perangkat lunak itu yang ada di dalam laptop yang tidak bisa kita sentuh. Sementara hardware ini dia perangkat keras. Ini laptop, ini hardware, perangkat keras. Laptop itu terisi baterainya? Tidak. Ada laptop mau nonton video, apakah dia bisa jalan sendiri laptopnya, buka sendiri layarnya? Tidak bisa tanpa adanya manusia atau brainware. Nah, kemudian ada laptop tapi tidak ada softwarenya, di dalamnya tidak ada aplikasinya. Apakah bisa digunakan? Tidak bisa. Jadi hardware, software, dan brainware itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perangkat keras adalah perangkat yang dapat disentuh. Contohnya monitor, mouse, keyboard, CPU. Ini kita bicara komputer dulu ya, Gede. Kanita, sebutkan salah satu perangkat keras yang kamu ketahui. Monitor. Oke, selanjutnya Umar, sebutkan salah satu perangkat lunak yang kamu ketahui. Windows. Oke, selanjutnya Wahyu, sebutkan salah satu perangkat keras yang kamu ketahui. Mouse. Oke, selanjutnya Faik, dalam hal ini manusia dikatakan sebagai user atau bisa dikatakan juga sebagai Brainware. Oke, selanjutnya Gede, sebutkan salah satu perangkat lunak yang kamu ketahui. Microsoft. Oke, selanjutnya Zildan, sebutkan salah satu perangkat keras yang kamu ketahui.
Oke, selanjutnya Rafa, sebutkan salah satu perangkat keras yang kamu ketahui. Mouse. Oke. Azam, sebutkan salah satu perangkat lunak yang kamu ketahui. Microsoft. Oke. Tadi kita sudah melakukan game kilat. Jadi anak-anak semua sudah sangat baik dalam menjawab pertanyaan. Bu Guru akan bagikan LKPD ya. Oke. D ini kalian akan menjelaskan perbedaan zaman sebelum dan sesudah adanya komputer. Jadi nanti kalian kerjakan ya secara individu ya. Oke, Bu Guru bagikan dulu. Azam, Rafa, Zildan. Zildan masih semangat? Oke. Baik. Kanita, Umar, Gede, dan Wahyu. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Silahkan. Nah, di situ di pertanyaan pertama, kalian akan menjelaskan perbedaan zaman sebelum dan sesudah adanya komputer. Nah, tadi kan sudah ada contohnya. Oke, bagus Rafa. Azam. Oke. Ya, silakan ditulis ya anak-anak. Ya. Ya. Oke. Nih. Kemudian di situ ada pertanyaan kedua. Apa saja teknologi digital yang kamu gunakan di rumah? Apa saja? Iya, handphone, apalagi? Ya, laptop, apalagi? Salon, apalagi? TV, apalagi? Iya, mesin cuci, apalagi? Blender, apalagi? Kipas angin, mesin parut, apalagi? Kulkas, siapa yang jawab kulkas? Ya, freezer, betul. Coba Bu Guru mau lihat dulu hasil kerjanya bagaimana. Ya, Gede dan Azam. Oke, setelah ini kita akan melakukan aktivitas mengetik. Nanti kalian praktek langsung ya, supaya kalian tidak hanya melihat saja, tapi langsung praktek. Nah, sekarang silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Oke, sudah semua? Sudah. Silakan dikumpul. Ayo dikumpul. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mengetik? Mencoba nih, komputer yang ada di sini kan laptop. Ayo, siapa yang mau coba? Boleh. Ayo. Siapa yang mau maju? Kanita deh duluan. Ayo, keterwakilan gender. Dia satu-satunya perempuan di kelas kita. Ya? Oke. Nah, teman-teman, kalian boleh lihat Kanita di layar. Dia akan mengetik. Silahkan request. Ketikan apa yang harus diketik Kanita? Ayo. Ayo, request. Apa? Pojok baca. Silahkan Kanita ketik pojok baca. Cari huruf apa dulu? P. Ayo. P. Oke, sekarang apa? Oh, cari. Benar tidak tulisannya? Bisa tidak Kanita? Kalau Kanita bisa, kalian juga pasti bisa. Silakan tepuk tangan untuk Kanita. Silakan duduk Kanita. Siapa yang mau maju? Azam, tangan kanan ya Azam. Ayo.
mulazam. G. Oke. Apa bacanya? Kodim. MA. Iya, tepuk tangan untuk Rafa. Karena kalian sudah kelas 5, sebentar lagi kalian akan belajar menggunakan Chromebook ya. Semua sudah ya? Zildan. Selanjutnya Wahyu dan terakhir siapa? Faik. Oke. Tinggal Faik. Ayo Faik maju. Oke, tepuk tangan untuk Faik. Brainware-nya. Bisa tidak itu tulisan ada? Tidak bisa. Makanya kenapa tadi dikatakan harus ada apanya? Brainware, kemudian software dan hardware. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan dulu. Perhatikan. Nanti ada tugas di buku codingnya halaman 8. Di situ ada teka-teki silang. Nanti kalian bisa isi di rumah masing-masing ya. Wahyu, bisa? Oke, bisa ya. Sangat mudah. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, Bu Guru akan merangkum seluruh rangkaian pembelajaran kita. Yang pertama, kita tadi belajar tentang komputer. Kita literasi komputer, pengenalan komputer. Kemudian mesin ketik atau pada masa lampau kita gunakan dan yang kita gunakan pada masa saat ini. Kemudian teknologi apa yang sudah kita gunakan yang ada di rumah kalian ya? Iya, banyak tadi kalian sudah menyebutkan. Ada kipas angin, ada mesin cuci, motor, mobil, dan seterusnya. Oke, jadi anak-anakku sekalian sekarang Bu Guru mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang tidak? Senang. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran coding, khususnya literasi komputer ilmu? Apa? Selain itu apa yang sudah kalian dapatkan? Tahu apa? Mengetahui cara komputer bekerja. Kemudian masa dulu dan sekarang. Kemudian apa lagi? Kalian bisa mengetik menggunakan keyboard di laptop. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Iya, perangkat lunak. Apa lagi? Perangkat keras. Apa lagi? User. Apa lagi? Brainware ya, atau user. Kemudian apa lagi? Kita dapat mengetahui perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Kalian tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita sudah sangat luar biasa. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Kanita. Silahkan Kanita. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap. Ucap salam. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Oke. Sekarang semua bukunya dimasukkan di dalam tas masing-masing. Duduk paling rapi. Zildan. Silahkan Zildan. Topinya Zildan. Ayo, hati-hati di jalan ya.